Kalian udah pada tahu belum kalau Apple diem-diem udah ngerilis generasi penerusnya iPad 10, yaitu iPad 11. Dan saya bisa bilang kalau iPad 11 ini adalah iPad paling worth it, atau iPad-nya sejuta umat tahun ini. Dengan harganya yang lebih murah dari iPad 10 saat pertama kali rilis, cuma dibanderol $350 atau sekitar kalau dirupiahin 6 jutaan, tapi sudah dapat base memory 128 GB dan chipset A16 yang sama kayak chipset yang dipakai di iPhone 15, saya yakin iPad 11 ini bakal laris manis kalau udah dirilis di Indonesia. Terus apa aja nih bedanya iPad 11 dengan iPad generasi sebelumnya, yaitu iPad 10? Apakah cukup signifikan upgrade-nya? Atau bedanya cuma di jeroannya aja? Karena pastinya juga ya, harga iPad 10 sekarang itu udah turun. Tapi sebelum saya bahas lebih detail, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like juga ya video ini, biar saya makin semangat dan konsisten untuk bikin video yang ngebahas seputar produk Apple. Kalau dari segi fisik, jangan harap deh bakal ada perubahan signifikan. Bahkan ini sama plek loh. Dari bentuk, ketebalan, bahkan pilihan warnanya juga sama aja dengan iPad 10. Well, sebenarnya pilihan warna iPad 10 memang sudah paling bagus menurut saya. Tapi kalau ada satu warna aja yang jadi primadona, kayaknya bakal lebih baik ya. Tapi sayangnya enggak. Yang beda itu di bagian belakang, iPad 11 ini lebih bersih tanpa tulisan atau label apa-apa. Jadi lebih clean. Di spesifikasi sih layarnya udah 11 inch ya, bukan 10,9 inch lagi. Dan sudah ketebak, iPad 11 ini masih pakai display yang sama, yaitu sRGB. Belum laminated display, nggak ada anti-reflective coating, tapi bisa dimaklumi sih, dengan harga segitu kalau pakai layar IPS, nanti iPad Air jadi nggak laku ya, karena pasti orang-orang juga pada milihnya iPad 11 yang harganya jauh lebih murah. Sensor dan kualitas kamera belakangnya juga sama, pakai 12 megapiksel. Bedanya, iPad 11 ini sudah pakai Smart HDR4 yang menurut saya sih nggak begitu ngefek banget karena rata-rata dari kita jarang banget pakai kamera dari iPad. Kamera depan juga sama ya, 12 megapiksel dengan posisi landscape dan punya fitur center stage. Nah, yang bikin iPad 11 ini worth it untuk dibeli adalah dengan harga yang lebih murah dari iPad 10 saat pertama rilis, kita sudah dapat iPad dengan base memory 128 GB yang menurut saya ini base memory yang ideal. Jadi nggak kekecilan, juga nggak kegedean untuk iPad sekelas entry level. Dengan demikian, iPad 11 ini memiliki read and write speed hampir 2 kali lebih kencang dari iPad 10. iPad Pro M2 saya aja memorinya 128 GB loh. Dan masih sisa banyak karena saya memang nggak install aplikasi berat seperti aplikasi game yang grafik tinggi ya. Lagi pula, kita-kita yang beli iPad 11 ini pasti cuma buat kebutuhan ringan. Kayak buat nyatet mata pelajaran atau mata kuliah di kelas, bikin dokumen, presentasi, ngedit video, streaming film, nonton YouTube, dan main game yang simple-simple. Kalau kebutuhannya untuk ngedit video buat YouTube atau gambar di Procreate atau main game yang berat-berat, pastinya kita juga nggak pilih iPad 11 ya. Tapi bukan berarti iPad 11 ini nggak bisa buat ngedit video loh, atau gambar di Procreate, pastinya tetap bisa. Bahkan performanya lebih baik dari iPad 10, karena RAM-nya sudah 6 GB. Dan chipset yang dipakai juga A16, yang sama kayak chipsetnya iPhone 14 Pro Series dan iPhone 15. Hanya saja performa chipset A16 di iPad 11 ini nggak sekencang A16 di iPhone. Dari spek detail aja, CPU core-nya hilang 1 ya, jadi 5. Dan bersumber dari YouTube channelnya Nextech, walau skor Geekbench CPU dan GPU iPad 11 ini 25% lebih kencang dari iPad 10, tapi kalau dibandingin dengan iPhone 15 yang pakai chipset A16 juga, tetap lebih kencengan chipset A16-nya iPhone 15. Tapi saya rasa untuk kebanyakan orang, perbandingan kayak gini itu nggak penting-penting banget ya, dan nggak bakal ngaruh banget juga untuk pemakaian sehari-hari. Jadi, apakah worth it nunggu iPad 11 ini rilis di Indonesia? Menurut saya pribadi ya, ini worth it banget dengan harga di kisaran 5 atau 6 jutaan.
kalian udah dapat iPad entry level dengan base memory yang udah di-upgrade jadi 128 GB. RAM udah pakai 6 GB, jadi udah paling standar untuk multitasking. Desain dan pilihan warna yang paling bagus di jajaran iPad, bisa pakai Apple Pencil USB-C yang harganya lebih terjangkau, dan yang paling penting adalah penggunaan chipset A16 yang bikin iPad 11 ini bakal dapat update software beberapa tahun lebih lama dari iPad 10 yang masih pakai chipset A14. Jadi bagi kalian yang dalam waktu dekat mau beli iPad, mending tunggu aja iPad 11 ini rilis di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.